Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aryadana Priyatama, dan di video ini saya ingin merekam presentasi atau bisa bilang menjawab sebuah jawaban dari pertanyaan UTS untuk basis data yang saya kerjakan ini. Bisa dilihat kan soalnya itu adalah yang dari deskripsi ini untuk membuat proses bisnis yang lebih terperinci dari deskripsinya ini. Dan deskripsinya itu adalah Bioskop Jaya adalah perusahaan yang menayangkan film-film lebar di Semarang. Jumlah ruangan sinema itu lebih dari 1 dan setiap ruangan sinema mempunyai jadwal tayang film tertentu, serta cara penonton dapat membeli tiket terlebih dahulu untuk memilih judul film dan jadwal tayangnya. Setelah membayar tiket, penonton masuk ke ruang sinema. Nah, ini saya mempresentasikan jawaban saya dari pertanyaan 5 soal ini untuk basis data. Yang pertama, proses bisnis yang lebih terperinci. Ini karena saya membuat sesuai dengan deskripsinya, jadi bisa kalian lihat ini kalau pertama kan Bioskop Jaya berada di Semarang karena sesuai dengan ininya ya. Ini coba saya copy paste aja supaya bisa dilihat. Nah, ini saya adalah perusahaan yang menayangkan film lebar di Semarang. Jadi Bioskop Jaya berada di Semarang menampilkan berbagai macam film yang akan tayangkan di ruang sinema sesuai pada jadwal film hari itu. Karena di sini katanya sinema itu mempunyai jadwal tayang film tertentu, dan jadi di ruang sinema itu ada jadwalnya tersendiri, dan berikutnya itu film ini bisa dilihat oleh calon penonton atau pelanggan yang sudah atau akan membeli tiket, karena di sini dan deskripsinya itu setelah membayar tiket itu penonton masuk ruangan. Jadi prosesnya itu ada membeli tiketnya sesuai dengan judul film yang akan dilihat dan sesuai dengan jadwal sama. Dan setelah penonton itu atau pelanggan yang sudah membeli tiket, penonton bisa memasuki ruangan sinema yang mempunyai jadwal. Jika penonton yang sudah membeli tiket tetapi sudah melewati jadwal tayang film, maka uang tidak bisa dikembalikan. Nah, itu untuk jawaban pertanyaan pertama itu yang seru untuk membuat proses bisnis yang terperinci. Yang kedua itu tentukan entitas dan relasi yang ada. Sini ada tulisan entitas ya. Nah, itu penjelasan sedikit untuk entitas. Nah, ini atau entitas entity itu sama ya. Itu merupakan objek yang mewakili sesuatu dalam dunia nyata, baik secara fisik maupun secara konsep. Contohnya yang seperti objek-objek yang bisa diambil dari deskripsi yang saya buat ini. Kan ini film terus ditayangkan. Tayangkan itu ide itu bukan entitas nih. Nanti untuk relasi. Dan ini ada jadwal. Terus ada penonton, ini calon penonton atau penonton sama saja. Terus ada ruang sinema. Dan yang terakhir jadwal. Sini ya, sudah dimasukkan entitasnya itu penonton, jadwal, ruang sinema, dan film.
Dan untuk relasi itu penghubung antara kedua entitas. Misalkan ini penonton membeli tiket, terus di dalamnya ada jadwalnya. Penjelasannya misalkan di sini, relasi itu menyatakan hubungan antar entitas termasuk terhadap entitas itu sendiri. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, relasinya itu membeli tiket ini, terus mempunyai, terus menayangkan, dan yang terakhir memasuki. Nah, langsung itu untuk pertanyaan nomor 2 ya, tentukan entitas dan relasi yang ada tadi. Berikutnya untuk gambarkan ERD-nya itu bersifat gambaran seperti ini, menjelaskan seperti database-nya yang akan dimasukkan dari deskripsinya ini, entitas dan relasi yang ada. Dan di sini kalian bisa lihat ada bentuk-bentuknya ini. Penonton ini bersifat itu entitas, dan ini membeli tiket ini relasinya menghubung ke entitas yang lain. Pertama itu masuk ke penonton dulu, memiliki atribut kode tonton, nama, dan nomor HP. Yaitu untuk atribut penonton itu masuk ke relasi membeli tiket. Tiketnya itu ada kode tiket, kode tonton, kode jadwal, tanggal tonton, jam tonton, dan harga tiket. Dan ini relasinya itu menyambungkan penonton dan jadwal. Jadwalnya ini maksudnya kayak jadwal film yang akan ditayangkan. Di jadwalnya ini ada sebuah atributnya ini jadwal, kode ruang, tanggal tayang, jam tayang. Ini ada kode-kodenya ini seperti kode tonton, kode jadwal, kode tiket. Ini akan menjadi field key atau kunci database di kunci relasi atau kunci entitasnya ini di dalam database-nya nanti yang akan dibuat nanti di dalam penerapannya. Dan ini relasinya itu many to many, yang artinya banyak penonton bisa memilih banyak jadwal, atau seperti satu penonton bisa memilih banyak jadwal, dan satu jadwal itu bisa dipilih oleh banyak penonton, atau sebaliknya itu bisa. Nah, karena itu relasinya many to many, ini tiketnya itu relasinya mendapat itu atribut. Beda seperti yang ini kan, ini misalkan yang ini mempunyai itu gak ada atributnya, atau sepertinya kayak di entitasnya ini, karena di relasi ini itu relasi entitasnya antara satu to many. M itu many ya, ini artinya. Dan bisa kalian lihat kalau di antara relasi satu to many itu, maka relasinya boleh dikasih atribut seperti ini, kode tiket, kode tonton, dan sebagainya itu, atau boleh tidak. Karena ini berisi sedikit, jadi tidak saya kasih atribut yang akan menyambung di relasinya, tetapi akan saya taruh di antara salah satu entitas yang menghubungkan dengan relasi mempunyai ini. Misalkan ini ada kode jadwal,
kode ruang, tanggal tayang, dan jam tayang. Dan berikutnya ini ada entitas ruang sinema. Sinema itu ada kode film, kode ruang, dan jumlah duduk. Nah, di dalam ini entitas ruang sinema dengan relasi mempunyai jadwalnya itu, ini ada kode ruangnya juga. Kode ruang di sini juga ada kode ruang di entitas jadwal. Yang artinya itu karena entitasnya ini tidak di relasinya ini tidak mempunyai atribut, maka harus ada penghubung atribut yang akan menghubungkan antara entitasnya ini, supaya nanti bisa dilihat kalau jadwalnya ini terhubung dengan entitas ruang sinemanya ini. Nah, berikutnya di sini ada ruang sinema dengan relasi menayangkan. Terus ada entitas film. Nah, itu relasinya, ini tulisannya satu itu one to one, yang artinya di relasi menayangkan ini tidak boleh diberikan atribut sama sekali, tetapi harus menyamakan atribut di antara salah satu entitas tersebut. Misalkan ini kan ada kode ruang, jumlah duduk, kode film. Nah, ini kode filmnya sama dengan kode film di entitas film ini. Disamakan itu karena dibuktikan bahwa ada penghubung atribut yang menyambungkan antara entitas film dan ruang sinema dengan relasi menayangkan ini. Dan kalau mau mencampurkan tapi atribut ini ke dalam entitas lain ini, harus dipikir terlebih dahulu ngepas atau bisa bilang bisa dimasukkan atau tidak. Misalkan kalau aslinya ini kan harusnya ini primary, atau bisa bilang yang biasanya jadi tuntunan kunci carinya itu kan kode film. Nah, ini harus dimasukkan juga kode kuncinya yang menjadi entitas filmnya ini. Kalau kita masukkan nama film ke dalam sini, maka akan tidak pas, karena yang dicari itu kode filmnya, dia yang menjadi kunci pencarian di dalam database filmnya ini. Nah, berikutnya langsung ini ada relasi juga yang menghubungkan ruang sinema. Terus ini ada satu memasuki relasinya dengan penonton. Nah, ini relasinya one to many. Nah, di relasi masuki ini ada atributnya, karena di relasi one to many boleh ada atributnya, boleh tidak. Jadi yang ini untuk menjelaskan memasukinya ini supaya lebih jelas, dan atributnya agak banyak yang akan dimasukkan. Jadi relasi memasuki ini mempunyai atributnya. Atributnya ini ada kode ruang, kode tonton, dan kode duduk dan keterangan. Ini harus ada kunci carinya ya. Ini kode tonton, kode ruang, supaya bisa masuk terhubung di dalam ini
relasinya, dan ini di relasinya juga ada kunci database-nya sendiri. Ini ada kode tutup di bagian memasuki. Ini juga aslinya yang membeli tiket ini, relasinya ini punya kode carinya sendiri, yaitu kode tiket. Tapi dia juga punya kunci cari entitasnya itu, yaitu kode tonton dan kode jadwalnya ini. Nah, berikutnya itu tadi gambaran ERD atau entitas relasi, diagram ya, bioskop cahaya. Terus berikutnya ini ada ini ya, sebuah kardinalitas derajat relasi. Kardinalitas itu maksudnya penjelasan relasi itu pemasukannya. Misalkan seperti ini ya. Misalkan seperti relasi 1 dengan 1 atau 1 dengan banyak atau banyak dengan banyak. Seperti yang kalian lihat ini, kan ada M to 1 atau 1 to 1 atau many to many. Nah, ini itu kardinalitas atau derajat relasinya. Yang pertama, ini ada antara relasinya itu menayangkan dengan entitas ruang sinema dengan film. Nah, di menayangkan ini kan relasinya itu 1 to 1, 1 dengan 1. Jadi bisa dijelaskan bahwa satu ruang sinema hanya menayangkan satu film, dan satu film hanya ditayangkan pada satu ruang sinema. Karena ya seperti biasanya kan satu film itu hanya bisa ditayangkan di satu ruang sinema ya biasanya. Nah, di situ dia akan mengikuti jadwal tersebut. Dan berikutnya itu, ini ada seorang penonton bisa membeli tiketnya dengan banyak jadwal. Karena di sini kan ya bisa banyak orang langsung nih bisa, tapi ini supaya dijelaskan dengan secara detail itu, maksudnya itu supaya bisa dilihat kalau satu orang penonton bisa membeli tiketnya dengan banyak jadwal atau satu to many kan, dan berikutnya itu kebalikannya juga bisa kalau satu jadwal bisa dibeli tiketnya oleh banyak penonton. Nah, itu sama aja kan, seperti ini ada banyak jadwal dibeli tiketnya oleh seorang penonton, atau kebalikannya banyak penonton bisa dibeli oleh bisa membeli tiketnya itu dengan satu jadwal. Dan berikutnya ini kan relasi itu membeli tiket ya dengan kardinalitas atau derajatnya itu kan many to many. Nah, berikutnya ini ada satu jadwal, tipenya itu mempunyai, berarti kan relasinya mempunyai ini. Nah, itu kardinalitasnya 1 to many. Kalau di 1 to many itu berarti ini satu jadwal hanya bisa dipunyai oleh satu ruang sinema. Nah, kalau dibaliknya itu menjadi satu ruang sinema bisa mempunyai banyak jadwal. Nah, itu bedanya di many to many dan 1 to many itu di bagian akhirannya. Kan kalau
di akhiran many to many kan itu yang jadwalnya itu many, bisa bilang banyak, dan penontonnya itu juga banyak. Kalau di ini one to many, ini misalkan satu jadwal ini hanya bisa dipunyai oleh satu entitas ruang sinema. Nah itu kalau dibalik kan ini ada tuh satu ruang sinema bisa mempunyai banyak jadwal. Yang di bagian akhirnya ini entitas ruang sinemanya itu hanya satu saja. Berarti di entitas ruang sinema dengan relasi mempunyai itu cuma hanya satu. Itu sebabnya disebut one to many. Dan berikutnya ini ada seorang penonton hanya bisa memasuki satu ruang sinema. Karena sama ini relasinya one to many ya. Penontonnya itu many, ya ruang sinemanya itu satu, one. Tapi ini kalau dibalik sebuah ruang sinema itu bisa dimasuki oleh banyak penonton. Nah, ini melambangkan kalau kardinalitas penontonnya itu many di relasi memasuki. Nah itu jawaban untuk nomor 4-nya ini yang tentukan kardinalitas datanya, itu bisa bilang derajat relasi antara data entitas dengan satu sama lain. Berikutnya ini nomor 5 itu mapping ELD ke tabel. Mapping itu yang entitas relasi. Entitas relasi diagramnya ini menjadi tabel. Ini ya, menjadi tabel. Pertama itu mencari tabel yang ada, mencari entitas ya pertama yang ada atributnya. Sekarang ini tabel film. Nah itu dilihat dulu di diagramnya ini, di entitas filmnya ini ada atribut apa aja. Ini kan ada kode film, nama film, genre. Nah itu field kuncinya itu kode film. Ini akan menjadi kunci database di database filmnya ini supaya bisa dicari itu dengan cepat. Nah sini ada nama fieldnya itu ini kode film. Type datanya itu tipe datanya variable karakter. Dengan labelnya 5. Terus ada nama film, genre sama ya, varchar itu variable karakter, labelnya 30-50. Nah ini namanya harus sama ya. Kalau di sini diagramnya diberi namanya ini kode film, maka di sini harus sama namanya itu kode film, tidak boleh beda. Karena ini yang akan dimasukkan untuk membuat database-nya nanti. Dan berikutnya ini ada tabel ruang sinema. Dilihat dulu di ruang sinema. Nah, ini ada kode ruang, kode film, dan jumlah duduk. Ini kunci carinya itu kan kode ruang. Nah ini ada kunci tamunya. Kunci tamu itu kunci yang dimiliki oleh entitas lain dengan relasi one to one atau one to many, itu masuk ke entitas yang lain. Jadi ini kunci tamunya itu adalah kode film. Jadi pertama itu dimasukkan kode ruang dulu, terus ada kode film dan jumlah duduk, semuanya itu sama variable karakter. Labelnya ini hasilnya terserah, bisa bilang sesuka
bukti itu bisa diisi berapa aja boleh, sesuai dengan penginputan database yang dimasukkan itu berapa. Berikutnya ini ada tabel jadwal. Kita lihat dulu di jadwal ini. Nah, ini ada kode jadwal, kode ruang, tanggal tayang, dan jam tayang. Yang kode ruang kan itu kan punyanya entitas kunci caranya entitas ruang sinoma ini ya. Berarti ini akan menjadi kunci tamu database di dalam jadwalnya ini. Nah, sebenarnya field kunci tamunya itu kode ruang. Ini sebagai bukti penghubung antara entitas jadwal dengan entitas ruang sinema. Dan kunci database-nya jadwal itu adalah kode jadwal. Sesuai dengan atributnya itu ada kode jadwal, kode ruang, tanggal tayang, jam tayang. Nah, itu kode jadwal dan kode ruang variable karakter. Untuk tanggalnya itu tipe datanya bisa diganti dengan date. Jadi ini yang berisikan tanggal supaya nanti otomatis ketika diinput maka akan keluar penginputan tanggal. Jadi tidak usah ditulis seperti satu-satu seperti ini ya. Misalkan 27 12 itu tidak usah, nanti juga muncul sendiri penginputannya. Untuk berikutnya ini ada tabel penonton. Nah, di tabel penonton ini di sini dia itu punya atributnya kode tonton, nama, nomor HP. Dan di kode tontonnya ini akan variabelnya itu tipe data variabel karakter. Terus ada nama dan nomor HP. Sama ya, sesuai dengan atributnya ini. Atribut di dalam penontonnya ini. Field kuncinya itu kode tonton. Nah, ini untuk tabel entitasnya. Berikutnya, relasi itu juga mempunyai tabel. Jika kalau relasinya itu mempunyai atribut seperti ini, membeli tiket, memasuki. Nah, ini bisa dijadikan tabel, mapping ALD menjadi tabel jika kalau mereka mempunyai atributnya sendiri. Tapi kan kalau mempunyai dan menayangkan ini kan tidak ada atributnya seperti ini ya. Nah, itu berarti tidak usah dibuat karena dia tidak mempunyai atributnya. Ini ada membeli tiketnya, field kuncinya untuk membeli tiket, dan ada kunci tamunya itu yaitu kode jadwal dan kode tonton. Di relasi ada dua kunci tamunya karena menghubungkan antara dua entitas. Dan sini ada kode tiket, kode jadwal, kode tonton, tanggal tonton, jam tonton, dan harga tiket. Sama ya, ini kodenya semuanya itu variabel karakter semua. Tanggal tontonnya itu date atau tanggal, jam tontonnya variabel karakter, dan untuk harganya tiket itu numerik, kita bilang angka ya. Untuk berikutnya ada tabel memasuki. Nah, ini relasi memasuki itu ada atribut kode ruang, kode tonton, kode duduk, dan keterangan. Kode duduknya ini sebagai kunci cari di bagian memasukinya ini relasinya. Nah, ini juga ada kunci
tamunya kode duduk, kode ruang. Nah, sini juga ada keterangannya itu saya bilang sebagai untuk mengetahui kalau tempat itu terisi atau tidak. Jadi misalkan kalau di dalam kode duduk misalkan yang satu ini ada terisi oleh kode tonton, ini bisa bilang penontonnya, dan ada kode tontonnya tapi sama ya, ini kode ruang dan kode tonton itu ada. Nah, berarti keterangannya itu berarti terisi. Kalau kode duduknya itu tidak terisi oleh kode tontonnya, berarti tempat duduk tersebut keterangannya tidak terisi. Nah, itu saja fungsi keterangan yang saya masukkan di relasi memasuki ini. Oke, itu saja. Sekian presentasi saya untuk menjawab 5 pertanyaan soal ini. Untuk tutur kata, jika saya salah tutur kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.